فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد. Taib, pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas satu keutamaan daripada surah di dalam Al-Qur'anul Karim, yang mana banyak di antara kita mungkin sudah istiqomah membaca surat ini di setiap hari Jumu'ah atau di malam Jumu'ahnya, yang mana banyak di antara kaum muslimin mungkin yang sudah menghafalnya dari awal sampai dengan akhirnya 110 ayat. Atau mungkin ada di antara kaum muslimin yang sejak kecil sudah terbiasa membaca surat ini sampai dengan detik hari ini dan berazam bertekad diberikan keistiqomahan sampai dengan wafat masih terus membaca surat ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah surah Al-Kahfi, ya, surah yang terdapat di dalam mushaf kita pada nomor ke-18, yang letaknya di antara surah Al-Isra dan juga surah Maryam. Dan ini merupakan sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak banyak di antara kaum muslimin yang mengetahui apa alasan atau apa hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk membaca surah Al-Kahfi ini, wabil khusus di malam Jumu'ah dan di hari Jumu'ahnya. Jadi kalau kita katakan malam Jumu'ah berarti sejak maghrib tadi, kemudian di hari Jumu'ah berarti berakhir di maghrib hari Jumat esok, karena maghrib besok itu sudah masuk malam Sabtu, ya. Ada beberapa ulama yang menghasankan hadis yang terdapat di dalam Musnad Imam Ad-Darimi, yang mana hadis ini kalau dirunut ke atas perawi-perawinya sampai dengan sahabat, yaitu sahabi al-jalil, sahabat Nabi yang mulia bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Abu Sa'id Al-Khudri ini merupakan salah seorang sahabat di antara faqihus sahabah, di antara faqihnya para sahabat. Jadi di antara mungkin begawan fikihnya para sahabat seperti Umar ibn al-Khattab, kemudian seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, ada juga seperti Abdullah bin Umar, ada Zaid bin Thabit, ada Abdullah bin Abbas, dan di antara mereka ada juga yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhum ajma'in. Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man, barang siapa qara'a surat Al-Kahfi, yang membaca surah Al-Kahfi,
Lailatal Jumu'ati, di malam Jumu'ah. Apa keutamaannya dan apa ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala? Adha'a lahu nurun, Allah akan memberikan dia cahaya. Dalam riwayat lain, adha'a lahu minan nur, akan diberikan bagian daripada cahaya, dan cahaya tersebut memancar fima bainahu wa bainal baitil atiq, memancar dari tempat dia membaca sampai dengan Baitul Atiq. Apa itu Baitul Atiq? Ka'bah al-Musyarrafah. Nama lain daripada Ka'bah disebut Al-Ka'batul Musyarrafah. Ka'bun itu adalah kubus, kotak. Al-Musyarrafah yang dimuliakan. Disebut juga dengan Baitullah, rumahnya Allah, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Ali Imran di ayat yang ke-96, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sampai ayat 97-nya Allah sampaikan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kata Allah dalam firman-Nya, inna awwala baitin, sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali wudi'a linnas, dibuat untuk manusia, yaitu adalah lalladzi bi Bakkah mubarakah, yang terdapat di Bakkah. Bakkah itu nama lain daripada Makkah. Nah, sejak ayat ini diturunkan, bahkan sebelumnya orang-orang Arab sudah menyebut dengan Baitullah karena Allah yang memerintahkan untuk dibuat. Ada beberapa riwayat, seperti misalkan di dalam riwayatnya Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, itu yang pertama kali membuat adalah malaikat, diperintahkan oleh Allah. Dan ada satu batu yang diturunkan dari surga yang awalnya berwarna putih, diletakkan di Ka'bah tersebut. Namun seiring berjalannya waktu dan banyaknya populasi manusia, mereka banyak bermaksiat, maka batu yang awalnya berwarna putih menjadi hitam. Ya. Kemudian seiring berjalannya waktu, dari generasi ke generasi, terjadi perubahan cuaca dan iklim yang hebat di tanah Makkah. Kadang terjadi banjir, kadang panas luar biasa. Di Mekah itu kalau panas 50 derajat lebih. Maka terjadi kerusakan pada rumah tersebut. Maka akhirnya dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim sesuai dengan tuntunan dari Allah bentuknya. Kemudian terjadi kehancuran lagi, kemudian direnovasi ketika Nabi SAW belum diangkat menjadi Nabi. Dan mungkin kita sering mendengar kisah yang masyhur di telinga kita, Nabi SAW yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad dikarenakan dia orang yang pertama kali datang ke Masjidil Haram di pagi hari ketika para pemuka Quraisy ingin memilih siapa yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad. Di antara mereka mengusulkan yang paling berhak adalah yang paling rindu dengan Masjidil Haram. Maka siapa besok pagi yang kita lihat pertama kali datang, maka kita izinkan dia untuk meletakkan Hajar Aswad. Dan qadarullah wa ma syaa fa'al, Allah sudah tentukan Nabi SAW ternyata yang ada di sana, maka Nabi yang dipersilahkan. Namun Nabi dengan kebesaran hatinya, dan beliau tidak ingin sombong, dan beliau tahu betul saat itu beliau masih menjadi pemuda, masih banyak senior-senior, beliau ingin menghargai mereka. Maka Nabi pun mengusulkan agar Hajar Aswad ini diletakkan pada sebuah serban. Kemudian di ujung-ujung serban itu dipegang oleh para pemimpin-pemimpin Quraisy. Baru setelah sampai di kotak kubus tersebut, Nabi yang letakkan. Namun pembangunannya berbeda dengan bentuk yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, kalau di zaman Nabi Ibrahim, Hijr Ismail itu termasuk daripada Ka'bah. Ya. Nah, ini namanya Baitullah. Kemudian disebut juga dengan Baitul Atiq
Karena kata atik itu memiliki banyak macam makna. Ada di antara makna al-atik itu adalah yang kuno, yang sudah tua. Maka disebut dengan Baitul Atik karena rumah ibadah ini sudah begitu tua. Ada juga sebagian mengatakan makna al-atik itu adalah rumah yang dibebaskan. Karena makna al-atik diantaranya adalah budak yang dibebaskan. Maka disebut dengan Baitul Atik karena rumah ini Allah yang membangun, maka siapapun bebas untuk datang ke sana kecuali yang dikecualikan dalam Al-Qur'anul Karim seperti orang-orang musyrikin, ya. Nah, ini disebut dengan Baitul Atik. Satu riwayat dalam Sunan Ad-Darimi dan ditemukan dalam Sunan Al-Baihaqi dari sahabat yang sama tapi redaksinya sedikit berbeda. Kata Nabi SAW, man qara'a suratal kahfi yaumal jumu'ah. Kalau tadi malam Jumu'ah, sekarang hari Jumu'ah, ya. Apa yang terjadi? Adha'a lahu minan nur, maka dia akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ma bainal jum'ataini, dan cahaya itu akan terus memancar dari Jumu'ah dia baca ke hari Jumu'ah berikutnya. 2 Jumu'ah. Terbayang kalau setiap Jumu'ah kita baca terus, maka akan kita peroleh cahaya tersebut. Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang makna cahaya. Apa yang dimaksud dengan cahaya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada sebagian ulama mengatakan yang disebut dengan cahaya itu adalah pembacanya akan diberi pahala yang mengalir dari sejak dia membaca di hari Jumu'ah tersebut sampai dengan Jumu'ah berikutnya. Diberikan pahala yang mengalir. Sebagian ulama mengatakan demikian. Ada juga sebagian ulama yang berpendapat yang dimaksud adalah cahaya taufik dan hidayah dari Allah. Jadi kalau ada orang yang membaca surah Al-Kahfi entah di malam Jumu'ah atau di hari Jumu'ah, bebas. Ya, silakan memilih waktu yang lebih senang bagi dia, maka dia akan diberikan pengaruh oleh cahaya taufik dan hidayah dari Allah, sehingga dia akan bersemangat untuk melakukan amal solih dari hari Jumu'ah tersebut ke Jumu'ah yang berikutnya. Jadi kalau ada yang masih merasa malas untuk beribadah, masih merasa jenuh untuk sholat, ya, puasa dan lain sebagainya, dicobalah resep dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, yaitu membaca surah Al-Kahfi di hari Jumu'ah. Insya Allah akan mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah untuk terus memperbanyak amal sampai ke Jumu'ah berikutnya. Jadi seperti apa? Seperti charger, ya. Surah Al-Kahfi ini seperti charger iman yang terus dicolokkan di setiap Jumu'ah sehingga full baterainya penuh terus untuk beramal, semangat dia, ya. Ada sebagian ulama mengatakan yang disebut dengan cahaya di sini adalah pembacanya akan diberikan cahaya di dunia dan cahaya di alam barzakh, di alam kuburnya, dan juga cahaya nanti di yaumil qiyamah. Ini beberapa pendapat ulama. Namun kembali ke pertanyaan tadi kita di awal, apa alasannya sih? Kiranya apa hikmah? Kalau kita tanya sebab, maka tidak pantas, karena Nabi yang sampaikan. Sebabnya ya Nabi yang menyampaikan. Tapi kalau kita bertanya-tanya tentang hikmah, itu adalah suatu kebaikan. Karena ketika seorang hamba Allah mencari suatu hikmah dari amal ibadah yang Allah dan Rasulnya perintahkan, maka insya Allah dengan pengetahuan tentang hikmah tersebut, dia akan menjadi lebih bersemangat untuk beramal, ya. Maka beberapa ulama mengatakan di antara alasan yang pertama, Nabi menginginkan agar umatnya paling tidak itu hafal surah Al-Kahfi. Selain surah Al-Fatihah dia hafal. Al-Fatihah ini kan surah yang dibaca harian, daily, ya kan? Sehari 17 kali dibaca dalam sholat, itu pun kalau sholat wajib saja, belum ditambah dengan sholat sunnah. Rawatibnya 12, ditambah duhanya misalkan ambil yang 4 rakaat pertengahan, atau misalkan ditambah dengan sholat witir, qiyamul lail, itu kan sudah berapa kali dia baca Al-Fatihah. Belum di hari tersebut misalkan ada yang wafat, sholat jenazah,
lagi-lagi baca Al-Fatihah. Belum di hari tersebut misalkan terjadi Idul Fitri, Idul Adha, maka salat Id lagi-lagi ada Al-Fatihah. Salat Istisqa lagi-lagi ada Al-Fatihah. Bagaimanapun salatnya berubah bentuknya, seperti salat gerhana dalam satu rakaat dua kali ruku, seperti dalam salat Id dalam satu rakaat ada 7 kali takbir tambahan, dan rakaat kedua 5 kali takbir tambahan. Seperti salat Istisqa mirip seperti salat Id. Bagaimanapun berubahnya bentuk salat, Al-Fatihah tetap ada, karena begitu pentingnya Al-Fatihah. Demikian juga ada hafalan surat daily selain Al-Fatihah, yaitu surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Dianjurkan setelah salat wajib dibaca. Kemudian sebelum tidur juga dibaca. Zikir pagi petang juga dibaca. Ada satu ayat yang paling mulia dan utama di dalam Al-Qur'an dari sekian ribu ayat, yaitu ayat kursi, dibaca juga setelah salat. Maka Nabi menginginkan kita juga menghafal sebuah surat yang dibaca weekly, mingguan. Kalau ini diulang-ulang terus Pak, itu insya Allah akan hafal. Coba aja 1 tahun, coba istiqomah 1 bulan aja misalkan, itu paling tidak ada sekian ayat dari 110 ayat, pasti ada yang hafal ya. Paling enggak awal ayatnya lah hafal. Paling enggak kalau imam lagi baca terlupa, dia bisa ngingetin lah, walaupun enggak penuh ngingetinnya, pasti ada yang nempel. Tahukah Bapak Ibu sekalian, kenapa surah Al-Kahfi begitu penting untuk dihafal? Karena Nabi memberikan jaminan, yang menghafal 10 ayat awal surah Al-Kahfi, dalam riwayat lain 10 ayat yang akhir dari surah Al-Kahfi, maka dia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Man hafidha 10 ayatin min suratil Kahfi, barang siapa yang menghafal 10 ayat dari surah Al-Kahfi, dalam sebuah riwayat min awali surah, dari awalnya. Jadi dari alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja, sampai dengan ayat yang ke-10, yaitu setelah am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Itu ayat 9. Ayat 10-nya id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kan 10 ayat, ringan Pak. 110 jumlah keseluruhan, cuman dianjurkan 10 ayat saja di awal. Dalam riwayat lain 10 ayat yang terakhir. Jadi hitung mundur dari ayat ke 110 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti di ayat yang ke-101 itu dianjurkan alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Allah menceritakan tentang orang-orang apa? Orang-orang kafir yang disediakan neraka jahanam. Mereka itulah yang kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri, mata mereka dibutakan oleh Allah sehingga mereka lupa untuk mengingat Allah. Wa kanu la yastati'una sam'a, dan mereka tidak akan mampu mendengar. Yang dimaksud adalah mendengar hidayah. Tadi dibaca oleh imam dalam salat maghrib ya, tentang siapa? Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Orang kafir summun bukmun umyun, mata mereka buta, telinga mereka tuli, mulut mereka bisu, maka mereka nggak bisa mendengar hidayah ya. Maka ini 10 ayat awal dan 10 ayat terakhir yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk kita hafal. Syukur-syukur 20 ayat ini kita gabungkan, kita hafal, maka insya Allah akan mendapatkan jaminan dan janji, garansi dari Nabi SAW,
yang mana beliau tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Kata Nabi SAW, ma baina khalqi Adam, tidak pernah semenjak Allah ciptakan Nabi Adam ila qiyamis sa'ah, sampai dengan hari kiamat, akbar, ada ciptaan yang lebih hebat fitnahnya minad dajjal. Nabi yang sampaikan. Saya ulangi, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ati khalqun akbaru minad dajjal. Dari awal penciptaan Nabi Adam sudah begitu lama sampai dengan hari kiamat nanti, itu enggak ada satu fitnah pun di atas muka bumi sehebat fitnahnya dajjal. Fitnah itu malapetaka, ujian, cobaan, musibah. Jadi dajjal itu hadir di atas muka bumi itu sebagai musibah bagi orang-orang kafir dan munafik, karena menjadikan mereka semakin yakin dengan ketuhanannya dajjal. Tapi bagi orang beriman adalah ibtila, yaitu ujian keimanan. Maka ini begitu hebat. Saking hebatnya dajjal itu bisa menghidupkan yang sudah mati, Pak. Yang sudah mati bisa dihidupkan oleh dajjal. Dan itu disaksikan oleh banyak orang. Nabi SAW pernah sampaikan tentang seseorang yang kesaksiannya itu paling kuat, yaitu adalah seseorang yang nanti dia hidup di zaman dajjal. Ketika mendengar dajjal sudah datang dan bersama dengan para pengikutnya, orang ini orang beriman luar biasa. Dia ingin mendatangi dajjal langsung. Kemudian ditanyakan kepada dia. Beberapa pengawal dajjal menghentikan dia, ditanya, "Aina ta'mad?" Kamu mau kemana? Maka orang tersebut mengatakan dengan keyakinan, "A'madu ila hadzal ladzi kharaja." Saya mau datengin tuh dajjal yang katanya baru saja keluar. Maka beberapa pengawal dajjal itu berdiskusi, ini orang kita bunuh aja. Ya. Kemudian ditanya, "Awama tu'minu bi rabbina?" Kamu enggak mau beriman kepada Rabb kami? Maksudnya ini pengikut dajjal, penyembah dajjal. Kamu enggak mau beriman sama dajjal? Dia katakan apa? "Ma bi rabbina khafa." Setauku Tuhanku itu enggak bersembunyi, tampakan. Maka perintah dajjal kepada para pengoleh, jangan dibunuh, bawa dia ke hadapanku. Maka dibawa. Sampai akhirnya apa? Orang tersebut dengan gagah berani mengatakan, "Ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, hadzal dajjal, inilah dajjal alladzi dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dulu pernah disebutkan tanda-tandanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka dajjal bertanya kepadanya, "Awama tu'minu bi?" Bocah, kamu enggak mau beriman sama saya? Maka dia berkata apa? "Antal masihul kadzdzab." Bagaimana saya mau beriman kepadamu? Kamu itu adalah al-masih yang digambarkan oleh Nabi, dan kamu adalah al-kadzdzab, sang pendusta terbesar. Maka akhirnya apa? Dibelah oleh dajjal. Sebelum dibelah, ini orang diperintahkan dulu oleh dajjal, ya, agar para pengawalnya menguliti kulit laki-laki tersebut dalam kondisi hidup-hidup. Dikulitin dia. Ditanya lagi, mau beriman enggak? Enggak mau juga. Baru akhirnya dibelah oleh dajjal. Setelah dibelah, ada bagian kanan, ada bagian kiri. Dajjal lewat ke tengah untuk membuktikan ini bukan sulap, bukan sihir. Ini memang orang sudah mati. Setelah dajjal lewat, dajjal berkata, "Kum, bangun kamu." Bangun dia seketika. Hebat sekali. Itu kalau orang nggak beriman menyaksikan itu, wah, terkesima. Ternyata ini Tuhan bisa menghidupkan yang sudah mati. Namun orang tersebut ketika ditanya, "Sudah mau beriman belum?" Dia berkata, "Mazdadtu fika illa basirah." Nggak bertambah sedikit pun dari kejadian barusan, selain justru aku semakin bertambah yakin kamu adalah dajjal yang sudah diramalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tersebut berkata dengan penuh keyakinan, "Ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, innahu la yaf'alu ba'di bi ahadin minan nas." Ini dajjal enggak akan bisa melakukan yang semisal tadi
setelah diriku tadi. Aku adalah orang terakhir yang bisa dilakukan oleh Dajjal seperti tadi. Maka setelah itu Dajjal hendak memotong kembali, kemudian dengan izin Allah, Allah letakkan seperti sebuah pengait di leher laki-laki tersebut, ya, sebuah logam yang keras dan tidak bisa ditembus oleh Dajjal, sehingga Dajjal tidak bisa membelah lagi orang tersebut. Dan bagi orang beriman, hal itu menunjukkan kedustaan Dajjal. Namun bagi orang munafik dan orang-orang kafir, hal itu justru menambah keyakinan mereka terhadap ketuhanan Dajjal. Maka kata Nabi SAW, ini adalah kesaksian orang yang paling kuat dari kalangan umatku. Nabi SAW berkata demikian. Ya, maka agar kita bisa terhindar dari fitnahnya Dajjal, yang mana di zaman ketika itu ada orang beriman di pagi hari, di sore hari menjadi kafir. Ada orang yang beriman di sore hari, besok pagi sudah murtad kafir. Begitu hebat dan dahsyat fitnah di zaman ketika itu. Maka kita harus ambil bagian untuk melindungi dan memproteksi diri kita sendiri dengan cara apa? Menghafal 10 ayat dari surah Al-Kahfi, baik 10 ayat awal maupun 10 ayat yang terakhir. Apalagi kalau di setiap kita sholat, sebelum salam, di tahiyat yang terakhir, setelah at-tahiyat, setelah tasyahud, kemudian sholawat kepada Nabi SAW, maka kita tutup dengan doa. Dan biasa Nabi itu memanjatkan doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min fitnatil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihi ad-dajjal. Ya, ini begitu hebat. Maka Nabi sampaikan, tidaklah seorang nabi diutus oleh Allah melainkan pasti dia pernah mengingatkan kepada umatnya tentang fitnah Dajjal. Ini yang pertama, alasan yang pertama. Alasan yang kedua, agar kita senantiasa ingat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena surah Al-Kahfi ini diawali dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah itu adalah ucapan syukur, segala pujian hanya milik Allah. Dan ketahuilah, tidak ada surat di dalam Al-Qur'an yang diawali dengan zikir kepada Allah sebanyak alhamdulillah atau tahmid. Ada itu surat diawali dengan tasbih, seperti subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ada juga apa? Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, surat As-Saff. Ada juga sabbihisma rabbikal a'la, surah Al-A'la. Ini perintah tasbih. Tapi kalau alhamdulillah, kalau kita bolak-balik Al-Quran, buka dari awal sampai dengan akhirnya, kita akan temukan ada 5 surat yang diawali dengan alhamdulillah. Dan gak ada sebanyak tahmid. Takbir gak ada, tasbih gak ada, tahlil gak ada. Tapi tahmidlah yang paling banyak. Ada 5 kali disebutkan di dalam Al-Quran sebagai awalan surat, dan salah satunya adalah surah Al-Kahfi. Surat apa aja? Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Berdasarkan pendapat jumhur yang mengatakan basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, namun basmalah diturunkan satu ayat khusus sebagai pengambil keberkahan di setiap perbuatan yang baik. Kemudian ada surah Al-An'am, surah yang ke-6. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi. Dan juga wa ja'ala dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. 2 surat. Kemudian surah Al-Kahfi ini, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi, yang telah menurunkan kepada hambanya. Apa itu yang diturunkan? Al-kitaba, Al-Quran, walam yaj'al lahu iwaja, dan Allah tidak menjadikan Al-Quran itu bengkok. Semuanya adalah lurus yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ada juga yang keempat, surah Saba, surah yang ke-34. Itu ada alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi
walahul hamdu fil akhirah. Dan yang kelima, surah Fatir, surat setelah Saba, surah nomor 35. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Ini ayat tentang apa? Tentang malaikat. Ahsan, ya. Jadi kata-kata masna, sulasa dan ruba tidak hanya di surah An-Nisa ayat yang ketiga itu tentang poligami 2, 3 atau 4. Tapi ayat ini tentang Allah menjadikan ja'ilil malaika, menjadikan para malaikat yang Allah ciptakan uli ajnihatin, memiliki sayap. Ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya ruba'. Tapi kata Allah, yazidu fil khalqi ma yasha. Ada sebagian yang Allah tambahkan dari yang Allah ciptakan. Seperti malaikat Jibril, bukan 2, 3, 4, tapi ada 600 sayap, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini 5 surat diawali dengan alhamdulillah, di antaranya surah Al-Kahfi. Bayangkan kalau setiap pekan kita baca, maka kita akan insyaallah senantiasa bersyukur dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian alasan yang ketiga, yaitu adalah agar kita mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Kahfi itu ada suatu tanda kebesaran Allah. Dan sengaja Al-Kahfi ini kalau Bapak lihat urutannya ada 5 surat, dan 5 surat ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dari surah An-Nahl terlebih dahulu. Itu adalah menunjukkan kebesaran Allah secara umum, penciptaan alam semesta, langit dan bumi, dan penciptaan tumbuhan serta hewan. Dan di dalam surah An-Nahl Allah ceritakan tentang salah satu makhluk Allah berupa hewan An-Nahl, yaitu Allah berikan ilham kepada mereka, anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Allah berikan ilham kepada lebah untuk mencari tempat yang bagus sebagai sarang di gunung-gunung, ya, dan di mana? Minasyajar, di pohon-pohon, bahkan ada di beberapa sudut-sudut rumah kita. Sebenarnya tsumma kuli, minumlah, makanlah wahai lebah. Allah yang ilhamkan kepadanya mencari yang baik-baik, maka outputnya, keluarnya juga yang baik. Dijelaskan di ayat 69 dalam surah An-Nahl, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuha fihi shifaa'un linnas. Keluar dari perut lebah itu ada madu yang beragam warnanya. Ada yang warna putih bening, ada yang warna kecoklatan, ada yang warna lebih hitam lagi, dan itu sebagai shifaa'un linnas, penyembuh bagi manusia. Ini kebesaran Allah berupa penciptaan alam raya secara umum. Terus dilanjutkan yang berikutnya. Tadi surat ke-16, surat ke-17 yang surah Al-Isra. Ini kebesaran Allah yang khusus pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini kebesaran yang paling hebat, mukjizat yang dimiliki Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Al-Qur'an, yaitulah perjalanan Isra dan Mi'raj. Kemudian naik lagi ke surat ke-18 surah Al-Kahfi yang kita bicarakan sekarang, yaitu ada kebesaran Allah pada Ashabul Kahfi. Diletakkan dari ayat 9 sampai dengan ayat ke-26. Ya. Dan di ayat 25-nya luar biasa, detailnya Allah mengatakan, walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Ashabul Kahfi itu dibiarkan tidur oleh Allah di sebuah gua selama 300 tahun, wazdadu tis'a, dan tambahkanlah 9 lagi, 309. Apa maksudnya? 300 tahun dalam konversi Masehi dan 309 tahun dalam konversi Hijriyah. Dan kalau kita ambil marginnya, ya, 365 hari kan dalam 1 tahun Masehi, dan kurang lebih 354 hari dalam konversi Hijriah 1 tahun. Maka margin diantaranya itu setiap 100 tahun ada 3 tahun.
Coba bapak-bapak yang sekarang umurnya sudah 80 tahun ke atas, kalau Masehinya 85, itu insya Allah akan didapatkan hijriahnya sudah 88 atau 87 jalan ke 88. Setiap 100 tahun ada margin 3 tahun. Maka kata Allah, salasimi'ah 300 tahun berarti 3 tahun dikali 3. Berarti ada 9 tahun marginnya antara Masehi dengan Hijriah. Ya. Terus maju lagi ke surat 19, kebesaran Allah pada surah Maryam tentang Nabi Isa. Baru lahir sudah bisa berbicara, mengatakan inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Kemudian di surat berikutnya, surat ke-20 surat Toha, kebesaran Allah pada Nabi Musa, yaitu Allah berikan mukjizat tongkat Nabi Musa, bisa membelah lautan. Ya, ini baru 3 alasan kita sebut. Berikutnya yang terakhir, alasan dan hikmah kenapa kita membaca surah Al-Kahfi di malam Jumu'ah adalah Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada kita semua tentang fitnah, yaitu ujian dan cobaan. Dan khusus di dalam surah Al-Kahfi ini kita akan temukan ujian yang terberat di antara seluruh ujian yang ada di atas muka bumi ini. Dan semuanya disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Dan di antara hikmah kenapa kita baca ini surah Al-Kahfi, padahal nggak ada satupun kisah tentang Dajjal di dalamnya, padahal membaca surat ini dan menghafalnya mendapatkan jaminan dan garansi dari Nabi SAW akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Kaitannya adalah fitnah terbesar di atas muka bumi sejak penciptaan manusia Nabi Adam sampai dengan yaumul qiyamah adalah fitnah Dajjal. Ini kita pahami bersama. Namun sebelum kita mencapai ujian fitnah terbesar tersebut dan agar bisa kita lulus dalam ujian tersebut, maka hendaklah kita baca dalam surah Al-Kahfi ada 4 ujian terbesar bagi manusia. Dan itu semuanya disebutkan. Kita lihat dari awal ayat ke-9, am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba, sampai dengan ayat ke-26-nya. Ya, sampai dengan ayat ke-26. Yaitu adalah fitnah tentang agama. Ketika ashabul kahfi diperintahkan untuk apa? Beragama Nasrani, karena raja zalim ketika itu beragama Nasrani, maka mereka demi menyelamatkan agama, mereka lebih memilih untuk lari karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka lari ke sebuah gua demi menyelamatkan agama, dan ini adalah fitnah yang terbesar bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Banyak dulu para sahabat disiksa, banyak dulu para orang-orang ulama, tabi'in dan tabi'ut tabi'in disiksa karena sebabnya melindungi agama mereka. Dulu Imam Ahmad diperintahkan untuk kafir, mengatakan Al-Quran adalah makhluk, bukan firman Allah. Namun beliau lebih memilih disiksa, dipenjara, dibandingkan menggadaikan agamanya. Orang zaman sekarang disebabkan karena satu kardus Indomie, disebabkan bantuan sekian yang tidak besar nilainya, dan kalaupun besar hanya dirasakan di dunia, mereka lebih memilih menggadaikan agama dan murtad. Ini fitnah yang terbesar di ayat 9 sampai dengan ayat 26. Kemudian maju di ayat ke-32 sampai dengan ayat 44 tentang siapa? Perumpamaan, permisalan, analogi tentang pemilik kebun. Ya, mereka ada 2 orang, yang satu dia beriman, mengetahui kebun yang dia miliki semuanya adalah karunia dari Allah. Yang satunya lagi terperdaya dengan yang dia miliki. Dan dia sampai-sampai mengatakan, sesungguhnya aku akan hidup abadi selama-lamanya dengan kebunku ini. Sampai akhirnya Allah berikan peringatan, Allah hancurkan kebun tersebut dan dia pun menyesal. Ini tentang fitnah harta, ujian berupa harta. Dan siapapun di antara kita pasti akan pernah merasakan fitnah harta. Yang ketiga disebutkan dalam surah Al-Kahfi di ayat ke-60 sampai dengan 82, yaitu tentang kisah Nabi Musa dan Khidir. Ya, wa idz qala Musa li fatahu la abrah. Ingatlah wahai Muhammad ketika Musa berkata kepada pembantunya yang membersamainya dalam perjalanan demi menemukan Khidir.
suatu ketika dikisahkan Nabi Musa berkata, akulah orang yang paling berilmu di atas muka bumi ini. Perkataan ini tidak salah bagi seorang nabi, namun Allah ingin mengingatkan tentang suatu adab. Maka Allah perintahkan Musa untuk menghadap seseorang yang dikatakan abdun, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kami berikan dia al-ilm wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dia telah diberikan rahmat Allah dan diberikan dari sisi Allah ilmu. Maka ini adalah fitnah ilmu bagi seorang ustaz, dai, bagi para alim ulama. Ketika sudah mencapai derajat alim, maka dia akan diuji dengan keilmuan yang dia miliki. Adapun yang terakhir di ayat ke-83 sampai dengan ayat 101, itu adalah kisah tentang Zulqarnain, dan ini berkaitan erat dengan fitnah sultan, ujian jabatan. 4 hal ini adalah fitnah terbesar yang akan dilalui oleh manusia, oleh hamba Allah. Fitnah agama ini yang terberat, fitnah harta ini nomor 2, fitnah jabatan, dan juga fitnah ilmu. Kalau 4 ini sudah bisa kita lalui, insya Allah, maka kita akan bisa melalui fitnah yang terbesar disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu fitnah Dajjal. Inilah 5 alasan kenapa Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk membaca surah Al-Kahfi di malam Jumu'ah atau di hari Jumu'ahnya.